Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. La hawla wa la quwata illa billah. Hadirin dan hadirat, rekan-rekan santri, putra dan putri Pondok Pesantren Putri Latifiyah 2 dan Pondok Pesantren Putra Wahabiyah 1 Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bertalabul ilmi, mengkaji kitab hadis, kitab Bulughul Maram. Insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, mari kita lanjutkan kembali pembahasan hadis yang berikutnya yang masih dalam bahasan bab mahar atau mas kawin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Abbas, lan saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dawuh sinten Ibnu Abbas, lamma tazawwaja, ing dalem semangsane nikah sapa Aliun Sayyidina Ali Fatimah alaihi wassalam ing Sayyidah Fatimah alaihi wassalam, qala mengko dawuh lahu maring Sayyidina Ali sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad kang dadi utusane Allah, ndawaken atiha syai'an, atiha awaya sira ing Fatimah syai'an ing suwiji-wiji. Qala matur sapa Ali, ma indi syai'un, ma indi ora ana iku ing dalem sanding ingsun syai'un ta suwiji-wiji. Qala dawuh sinten Kanjeng Nabi, fa aina diruka al-khutamiyah, fa aina mongko iku ing dalem endi diruka utai klambi perang sira al-khutamiyah kang bangsa tanah Khutamiyah. Rawahu ngriwayatake hadis sapa Abu Dawud wan Nasa'i wa sahahahu lan ngarani sahih ing hadis sapa Al-Hakim. Rekan-rekan santri yang berbahagia, murad dari atau terjemahan bebas dari hadis ini kurang lebih Ibnu Abbas pernah mengatakan bahwa ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib menikah dengan Sayyidah Fatimah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, wahai Ali, atiha syai'an, berikan mas kawin kepada Sayyidah Fatimah, atau berilah Fatimah itu mahar. Kemudian Ali menjawab, wahai Rasul, ma'indi syai'un, saya tidak mempunyai apa-apa. Lantas Rasulullah kembali bertanya, fa'aina dirauka al-khutamiyah, lantas dimanakah baju perang atau baju besi Khutamiyah milikmu itu? Di Rasulullah kembali bertanya, di manakah baju besi al-Khutamiyah yang kamu miliki itu? Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan ditashih oleh Al-Hakim. Rekan-rekan santri yang berbahagia, mari kita gali, kita teliti kandungan-kandungan hadis yang baru saja kita bahas. Yang pertama adalah makna hadis. Kalau tadi terjemahan, kalau yang selanjutnya ini adalah makna hadis. Maknanya itu apa? Ya. Ulama fikih, ya, ulama fikih, fuqaha ini masih global, ya. Enggak hanya tertentu pada mazhab Syafi'i, tapi lintas madzhabul arba'ah. Ya, karena semua itu juga termasuk fuqaha. Jadi kalau kita membahas hadis, biasanya masih masih umum, ya, belum spesifik, belum mengkerucut pada mazhab tertentu, tapi ini masih lintas mazhab. Baru nanti ketika ada qayd atau ada kalimat-kalimat tertentu atau kata-kata tertentu bahwa ini adalah min mazhab Syafi'i, baru itu dinamakan pendapat dari mazhab Syafi'i. Ulama fikih, ya, itu menyunahkan bagi seorang laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan untuk menyerahkan mahar, ya, menyerahkan
mas kawin yang telah disepakati, ya entah itu disepakati dengan walinya atau disepakati oleh mempelai sendiri. Yang semuanya itu tujuannya supaya seorang istri senang, ya, bergembira, hatinya ini dibahagiakan, ya, lantaran diberi mahar, diberi mas kawin, ya. Kenapa? Karena istri itu, ya, karena istri yang sedang dinikahi itu sebenarnya mengalami kesedihan batin, ya. Yang pertama karena dia mulai berpisah dengan keluarganya, ya, mulai berpisah dengan keluarganya, dengan orang tuanya, dengan ibunya, dengan saudaranya. Kemudian dia juga mulai membuka lembaran hidup baru, ya, sehingga perlu ada adaptasi dan penyesuaian yang tidak cukup 1-2 hari, ya. Walaupun, ya, di masa-masa sekarang ini ada pernikahan yang akhirnya si laki-laki itu ikut pada keluarga perempuan, tapi sejatinya pernikahan itu perempuan yang awalnya lengket, ya, awalnya bermanja-manja dengan orang tuanya, ya, ini kalau sudah nikah nggak bisa, karena tanggung jawabnya bukan orang tua lagi, tapi tanggung jawabnya itu seorang suami. Maka kalau ada seorang wanita yang sudah menikah, itu konsepnya sudah berubah. Yang awalnya ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Tapi kalau dia sudah bersuami yang baik, maka konsepnya ridallah fi ridal zaud wa sukhtullah fi sukhtil zaud. Kerelaan Allah, keridhaan Allah tergantung pada keridhaan suami. Dan murka Allah itu sangat tergantung pada murkanya suami. Maka berhati-hatilah kalian, ya. Apalagi suami itu orang yang baik, orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah, orang yang senantiasa menasihati dengan baik, ya. Ketika tidak sependapat dengan kalian, maka ini harus kalian ikuti. Jangan mengikuti pada nafsu dan keinginan pribadi yang jelas bertentangan dengan syariat agama. Karena surga itu nanti akan tergantung pada kerelaan dan keridhaan suami. Itulah yang akhirnya mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rekan-rekan santri yang berbahagia, melanjutkan pada pembahasan yang berikutnya, yaitu pembahasan tahlilul lafzi atau menganalisis lafaz-lafaz yang ada dalam hadis tersebut. Yang pertama, lafaz aliyun. Siapa yang dimaksud dengan aliyun di sini? Aliyun di sini yang dimaksud adalah Ali bin Abi Thalib, yaitu menantu Rasulullah SAW yang menikah dengan putri beliau, putri tercinta Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Ya. Beliau juga termasuk orang yang luar biasa, punya gelar Babul Ilmi, sedangkan Rasulullah memiliki gelar Madinatul Ilmi. Kemudian yang kedua yaitu lafaz Fatimah. Fatimah di sini adalah perempuan atau putri Rasulullah SAW, di mana peristiwa ini berlaku pada tahun 2 Hijriah, ya. Bertepatan pada bulan Ramadan atau bulan Dzulhijjah. Ya, jadi menikahnya beliau ini pada bulan Dzulhijjah. Bertepatan pada bulan Ramadan, bertepatan pada bulan Ramadan. Kemudian Sayyidah Fatimah meninggal dunia, ya, setelah 3 bulan kewafatan Rasulullah SAW. Dia merupakan keluarga baginda Rasul yang pertama kali menyusul kewafatan beliau. Kemudian yang terakhir lafaz al-Hutomiyah. Al-Hutomiyah itu adalah daerah, ya, daerah atau negara. Kalau dulu namanya balad, ya. Kemudian Al-Hutomiyah ini banyak sekali pandangan-pandangan dari ulama. Kenapa sampai dikatakan Al-Hutomiyah? Yang pertama, karena masyarakat Hutomiyah itu kebanyakan mata pencahariannya adalah pembuat baju besi, ya, atau pembuat baju perang.
sehingga dinamakan al-hutamiyah. Kemudian yang kedua, kenapa dikatakan hutamiyah? Karena ia merupakan jenis baju perang yang lebar. Jadi hutamiyah itu kenapa dikatakan hutamiyah? Karena dia itu termasuk jenis baju perang yang sangat lebar. Kemudian yang terakhir, kenapa dikatakan atau dinamakan al-hutamiyah? Karena ia mampu menghalang menghalang tusukan pedang dan bisa mematahkannya. Jadi baju besi itu bisa menahan atau bisa menghalang dari tusukan pedang dan juga bisa mematahkan pedang itu. Ya, saking kuatnya baju tersebut. Kemudian yang terakhir pembahasan fikul hadis, ya, atau kandungan fikih dalam hadis tersebut, ya. Yaitu seorang laki-laki yang menikah dengan perempuan itu disunahkan menyerahkan mas kawin atau mahar kepada istrinya. Ya. Inilah pendapat yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Umar, Az-Zuhri dan Imam Malik. Kemudian menurut Al-Hasan, ya, menurut As-Saud, ya, kemudian menurut As-Sauri dan Imam Syafi'i, bahwa dia itu boleh sebelum memberikan mahar, sebelum memberikan mahar kepada istrinya, itu boleh dikumpuli dulu, boleh, ya. Jadi nanti istilahnya kalau tidak disebutkan di dalam mahar, tidak disebutkan dalam aktu nikah, jadi mahar itu tidak disebutkan dalam mahar nikah, tetap nikahnya sah. Tetapi dia masih punya tanggungan memberikan mahar kepada istrinya, yang nantinya mahar tersebut dinamakan mahar misil, ya, mahar misil, mahar yang diberikan kepada istri dengan ukuran yang disamakan kadarnya dengan saudara-saudara istri tersebut. Itu namanya mahar misil, ya. Sama halnya dengan nikah syubhat, ya, nikah yang karena nggak tahu itu masih ada hubungan kekerabatan, ya, karena ada hubungan rodoa, sehingga dia nanti mau tidak mau harus merelakan pernikahan yang rusak. Jadi kalau ada orang yang jatuh cinta sama perempuan, kemudian dia menikah, ternyata di tengah-tengah perjalanan ada saksi yang saksi yang bersumpah kalau dia itu masih saudara rodok atau saudara kandung, maka seketika itu nikahnya dianggap batal. Lah inilah yang dimaksud dengan nikah syubhat. Kalau dia punya anak, tetap itu nasabnya, tetap itu anaknya, nah, tetap itu anaknya, dan dia atau suami wajib memberikan mahar misil. Kemudian Imam Asy-Syaukani itu juga berpendapat bahwa zahirnya hadis ini menyatakan bahwasanya mahar tidak perlu disebut ketika akad. Tidak wajib, ya, tidak perlu disebutkan dalam akad. Pendapat ini disanggah bahwa ada kemungkinan mahar disebut ketika akad dilangsungkan, namun pembayarannya ditangguhkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begini maksudnya hadis ini. Yang pertama, dari Asy-Syaukani menyatakan mahar itu tidak perlu disebutkan ketika akad sedang berlangsung, ya. Ternyata pendapat Asy-Syaukani disanggah, dan disanggah oleh pendapat lain bahwa ada kemungkinan mahar yang disebut, ada kemungkinan mahar itu memang disebut ketika akad dilangsungkan, tetapi penyerahannya itu ditangguhkan, ya, penyerahannya itu ditangguhkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian menyuruh orang untuk membayarkan mahar tersebut kepada Sayyidah Fatimah. Hadis Aisyah ini menyatakan bahwa tidak disyaratkan bagi seorang suami memastikan suatu pernikahan itu sah
seseorang lelaki wajib menyerahkan mahar sebelum menyetubuhi istrinya, dan tidak ada keterangan atau diketahui ulama yang membantah pendapat ini. Maksudnya begini, hadis Aisyah ini menyatakan bahwa tidak disyaratkan untuk memastikan suatu pernikahan itu sah, ya, bahwa seseorang laki wajib menyerahkan mahar. Jadi tidak ada. Dalam hadis itu ada korinah atau ada arahan untuk wajib memberikan mahar pada saat akad berlangsung. Jadi tidak ada indikasi hadis itu untuk mewajibkan harus menyerahkan mahar di majelis akad. Tidak ada. Ya, tidak ada. Dan ini tidak ada pendapat yang membantah dengan komentar seperti ini, tidak ada. Ya. Jadi seperti hanya yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, ya. Tadi madzhab Syafi'i, sebenarnya orang melangsungkan akad pernikahan sampai dia lupa tidak menyampaikan mahar atau memang sengaja tidak menyebutkan maharnya, itu pun nggak masalah, dan itu pun tetap nikahnya sah. Hanya saja nanti permasalahannya mahar, nominal mahar itu nanti tidak boleh sembarangan, harus sesuai dengan kadar saudara-saudaranya istri, atau disebut dengan mahar misil itu. Jadi kesimpulan dalam hadis ini, tidak ada kewajiban untuk menyerahkan mahar pada saat akad nikah sedang berlangsung, dan tidak menjadikan pernikahan itu batal. Ya, karena ini juga ya pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini merupakan tendensi dasar Imam Syafi'i dalam memutuskan suatu hukum tentang mas kawin atau mahar yang tidak diberikan pada akad berlangsung. Jadi Imam Syafi'i atau madzhab Syafi'i itu berpendapat tidak ada kewajiban untuk menyerahkan mahar di dalam majelis akad, ya, yang pengaruhnya nikah tersebut tetap dianggap sah, tetapi suami wajib memberikan mahar misil kepada istrinya. Rekan hati yang berbahagia, saya kira cukup sekian dari pertemuan kali ini. Mudah-mudahan pembahasan hadis ketiga ini memberikan manfaat kepada kita semua, memberikan pengetahuan tentang pernikahan, dan bisa kita amalkan dan kita sampaikan kepada yang lain. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.